Bagus untuk percaya diri. Tetapi Anda tetap harus berhati-hati. Yao Xiang memandang Qin Yichen dan tersenyum. Saya mencoba yang terbaik. Qin Yichen juga mengangguk, tertawa. Hehe, ayo pergi sekarang. Hanya untuk mengejar mereka untuk menguji. Yao Xiang tersenyum ringan. Dan tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tepat di bawah tatapan garis pandang. Dengan Yao Sun dan Qin Yichen, dia langsung pergi ke sisi aula. Setelah melewati koridor yang sepi, sebuah aula kecil muncul di hadapan Qin Yichen. Tapi berjalan ke dalamnya, Qin Yichen hanya menemukan bahwa pemuda yang baru saja mengejeknya juga berdiri di dalamnya. Dan di sampingnya, ada seorang pemuda yang seumuran dengannya. Lencana di dadanya membuktikan bahwa dia juga seorang master pemurnian pil tingkat surga yang jahat. Itu benar-benar masuk. Melihat mereka masuk, teks narkoba itu diselundupkan, dan ada rasa jijik di matanya. Melihat Yao Sun, di sebelah Yao Wen, pemuda itu juga alisnya sedikit mengernyit. Kamu tunggu sebentar di dalam. Yao Xiang berbisik kepada Qin Yichen, dan segera mengedipkan mata pada Yao, membawanya ke samping. Ada hubungan yang mendalam antara dia dan Yao Sun. Meskipun yang terakhir sangat putus asa, dia masih ingin membantunya sebanyak mungkin. Kamu adalah orang dari keluarga Yao Zong yang menghadiri farmakope ini. Dan setelah Yao Xiang mundur ke samping, mata Yao Wen tertuju pada Qin Yichen, dan suara menghina juga terdengar. Qin Yichen mengangkat alis sedikit, dan menjawab dengan dingin. Orang asing mungkin mencoba untuk mendapatkan sedikit perhatian. Jadi dia baru saja menetap dan dapat berpartisipasi dalam acara ini. Di samping Yao Wen, pemuda itu mencibir, berkata sambil mencibir. Baiklah kalau begitu. Di hadapan ejekan kedua orang itu, wajah Qin Yichen tidak senang. Di wajah tampan itu, hanya ada senyum tipis, seolah melihat dua badut. Kemudian, seorang pilmaster tingkat distrik, saya khawatir saya bahkan tidak berhak untuk malu di acara tersebut. Melihat kulit Qin Yichen, ada kemarahan di wajah obat itu. Dengan dingin mendengus dan berkata, apakah kamu ada hubungannya denganmu? Qin Yichen acuh tak acuh untuk mengangkat bahu, sedikit menjawab. Anda. Melihat ekspresinya seperti ini, teks obat itu terasa mengganjal di dadanya. Uhuk-uhuk, dan saat teks obat hendak marah, batuk terdengar, memecah atmosfer yang sesak, dan kemudian siluet yang sedikit lebih tua masuk dari luar. Mao Lao. Ketika dia melihat siluet ini, Yao Sun dan yang lainnya berteriak. Sementara itu, hatinya juga menghela nafas lega. Bahkan obat dan pemuda di sisinya sedikit memberi hormat. Jelas, identitas lelaki tua ini tidak biasa. Tuan Pil Suci, melihat siluet tua itu, mata Qin Yichen juga sedikit terpana. Dari yang terakhir, dia bisa merasakan semacam gelombang kekuatan roh yang luas seperti lautan. Yin Wen, Yao Ye, Qin Yichen. Setelah lelaki tua itu masuk, dia melihat beberapa materi di tangannya. Dan ketika dia melihat informasi dari Qin Yichen, alisnya tidak bisa menahan sedikit kerutan. Dalam aturan klan, orang asing tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam konferensi farmakope atas nama 10 keluarga besar. Namun, tertulis dalam materi ini bahwa yang terakhir adalah menantu Yao Sun, yang dalam beberapa hal layak untuk dapat memiliki kualifikasi ini. Sepertinya keluarga anak itu benar-benar sekarat. Orang tua itu menghela nafas dalam hatinya. Tetapi tampaknya dia melihat lebih banyak hal semacam ini. Apa artinya sama sekali tidak? Ada ruang terpisah di balik tirai itu, dan disitulah Anda menguji, masuklah. Orang tua itu menunjuk ke posisi di belakang aula besar, di mana ada banyak tirai hitam yang tergantung. Mendengar ini, Qin Yichen tidak bertanya lagi langsung ke salah satu dari mereka. Yao Ye, dan saat Yao Ye hendak masuk, Yao Wen tiba-tiba berteriak, lalu mengedipkan mata padanya. Segera, di mata suram Yao Sun, keduanya memasuki ruangan di sebelah Qin Yichen. Yah, Yao Sun, mengapa kamu begitu banyak sumber daya sehingga enggan menggunakannya untuk melatih generasi muda? Melihat pemandangan ini, Yao Xiang menghela nafas pada obat yang suram. Mendengar ini, Yao Sun juga tertawa pahit, di mana dia tidak mau. Tapi hanya saja, bakat bawaan dari pil Refining Master benar-benar tidak akurat. Meskipun di antara ras asing, orang-orang seperti Yao Xi sudah sangat jahat, tetapi ketika ditempatkan di ras Yao, mereka hanya bisa terlihat biasa saja. Kedua orang ini tidak terlalu baik. Saya kira menantu Anda akan kesulitan lulus ujian. Yao Xiang dengan enggan menatap dua orang yang mengelilingi Qin Yichen. Postur seperti ini dapat dipikirkan tanpa otak, dan mereka pasti ingin merugikan Qin Yichen. Aku percaya padanya. Yao Sun menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Nah, kalian, jika tidak ada dari kalian yang bisa tampil memukau di farmakope kali ini, bahkan jika kami memohon, itu akan sia-sia. Yao Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dalam hal ini, Yao Sun hanya mengangguk dan tidak berbicara. Matanya menatap tajam ke kamar-kamar di balik tirai, dan telapak tangan di lengan bajunya tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas. Seperti yang diketahui semua orang, penyempurnaan bahan obat adalah langkah yang sangat penting, dan tes ini adalah penyempurnaan bahan obat Anda.
Di atas meja di kamarmu, bahan obat untuk ujian sudah disiapkan. Yang harus Anda lakukan adalah menyempurnakan bahan obat hingga kemurnian tertinggi yang dapat Anda capai dalam waktu sesingkat mungkin. Di depan tirai hitam, lelaki tua itu dengan ringan berkata, segera, dia mengeluarkan dupa panjang dan meletakkannya di tanah. Berkata, dalam waktu 5 menit, jika penyempurnaan tidak selesai, itu akan dianggap gagal. Dan bahkan jika berhasil selain itu, jika melebihi batas waktu. Jika tidak memenuhi persyaratan orang tua, juga akan dianggap gagal, dan akan didiskualifikasi dari keikutsertaan dalam farmakope. Mendengar ini, wajah Yao Sun sedikit tenggelam. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak menyesali bahwa dia begitu ceroboh membawa Qin Yichen masuk. Untuk pengujian ini, bahan obat yang akan disuling pasti sangat sulit untuk disuling. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Qin Yichen, dia belum melihat pil yang terakhir dibuat secara rinci, dan tidak jelas bagaimana pencapaian Qin Yichen di bidang ini. Selain itu, saat ini, ada 2 orang lagi yang jelas-jelas ingin merugikan Qin Yichen. Saya khawatir akan sangat sulit bagi Qin Yichen untuk menyempurnakan kemurnian Yao Mao dalam waktu 5 menit. Oke, mari kita mulai. Yao Mao menyulut Chang Xiang, dan suara tua terdengar ringan.